Pemirsa, kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 29 Juli. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto di Kyushu, Jepang tanggal 28, menyebabkan sebuah pusat perbelanjaan ambruk dan meledak, menewaskan sedikitnya 3 korban dan mengakibatkan belasan orang hilang. Hingga kini angka fatalitas telah mencapai 13 orang. Gempa susulan di atas 160 kali menyebabkan pemadaman listrik dan terputusnya pasokan air dalam skala luas. Gempa 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang, tanggal 28 pukul 16.30 waktu setempat. Intensitas maksimum mencapai level 7. Pasca gempa, ledakan terjadi di Ion Mall yang terletak di kota Kashima, menyebabkan setidaknya 3 orang tewas dan belasan orang lainnya hilang. Lantai 2 mall tersebut runtuh dan kebocoran gas memicu ledakan susulan. Saat gempa terjadi, banyak pengunjung sedang berbelanja. Untungnya, usai gempa mereka segera dievakuasi, sehingga ledakan tidak menimbulkan korban jiwa dan cedera lebih lanjut. Pusat gempa dahsyat di kedalaman 10 km ini terletak di sekitar 4,3 km barat laut kota Uki, prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami telah dicabut pada pukul 18 di hari yang sama. Hingga tanggal 29 pagi, tercatat lebih dari 160 gempa susulan dengan intensitas maksimum mencapai level 5 lemah. Gempa kuat lainnya masih berpotensi terjadi dalam 1 minggu mendatang. また今後1週間程度は最大震度7程度の地震の発生に注意してください。 Seorang wanita 84 tahun meninggal dunia menjadi korban jiwa pertama yang dilaporkan pasca gempa. Dinding batu Kastil Kumamoto mengalami kerusakan parah dan jembatan Ueyanagi di kota Yatsushiro tergeser parah hingga sebagian jalan ambruk ke dalam sungai. Saat ini bandara Kumamoto ditutup, sementara layanan Kyushu Shinkansen dan Nishi Kyushu Shinkansen dihentikan sepenuhnya. 2 PLTN di prefektur Kagoshima dan Saga sejauh ini tidak mengalami anomali. Pemerintah Jepang telah mengerahkan 3.600 personel ke area bencana guna membantu misi pencarian, penyelamatan, dan penyaluran pasokan. Intensitas gempa 7,1 yang melanda prefektur Kumamoto, Jepang setara dengan emisi energi yang dihasilkan oleh 22 bom atom. Kedepannya, pakar tidak mengesampingkan peluang timbulnya guncangan lebih besar yang bahkan berpotensi memicu erupsi Gunung Aso. Wisatawan yang berencana mengunjungi wilayah sentral Kyushu dalam waktu dekat disarankan untuk menangguhkan sementara agenda perjalanan mereka. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Kyushu, Jepang pada tanggal 28 dengan kedalaman hanya sekitar 10 km. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan di beberapa wilayah pesisir dan kemudian juga terjadi serangkaian gempa susulan. Gempa kuat ini setara dengan ledakan 22 bom atom dan berpotensi memicu erupsi Gunung Aso. Warga yang berencana berkunjung ke wilayah sentral Kyushu, Jepang dalam waktu dekat disarankan menunda perjalanan. 主要是以熊本为主的那2条断层就是那个步田川跟日奈久，那这2条断层汇集了以后，就是共同一起指向那个阿苏山，那它大概成了一个倒 Y 字形。阿苏火山那个也有那个喷发的这种可能性。 Gempa di Kumamoto ini terkait secara geografis dan tektonik dengan gempa Palung Nanhai. Keduanya dipengaruhi oleh himpitan lempeng laut Filipina ke arah barat laut, namun berasal dari sistem patahan gempa yang berbeda. Yang perlu diwaspadai adalah siklus gempa kuat ratusan tahun di Palung Nanhai telah tiba. Area di sekitarnya berpotensi mengalami gempa kuat dalam beberapa hari mendatang. 1940几年到现在已经80年了，其实它已经很接近它的周期了，所以他们认为南海潮发生规模8以上地震的几率大概有80%就是了。 Meski zona subduksi Palung Nanhai membentang hingga lepas pantai Hualien di Taiwan bagian timur, jaraknya cukup jauh dan energi yang dilepaskan oleh gempa bermagnitudo 7,1 ini tidak mencukupi, sehingga diperkirakan pergerakan lempeng Taiwan tidak akan terpengaruh. Banyak produsen semikonduktor Taiwan, termasuk TSMC, mendirikan pabrik di Kumamoto, Jepang. Gempa kuat kali ini turut menguji ketahanan rantai pasokan semikonduktor Taiwan. TSMC menyatakan bahwa semua personel di pabrik JASM Kumamoto, Jepang dipastikan aman. Inspeksi kerusakan bangunan pasca gempa sudah selesai dan secara bertahap akan kembali beroperasi. Kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba semakin merajalela.
Kemarin UN Legislatif meloloskan amandemen sebagian Undang-Undang Manajemen dan Sanksi Lalu Lintas Jalan dengan menambahkan artikel terkait pencabutan SIM dan penyitaan kendaraan bagi pengemudi yang menggunakan narkoba atau menolak menjalani tes. Sementara oknum yang menyebabkan kematian atau cedera parah dilarang mendapatkan SIM seumur hidup. Truk yang dikemudikan pria pengguna narkoba membentur 2 tiang listrik di Pingtong tanggal 27 subuh. Guna memberantas kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba, UN Legislatif meloloskan amandemen UU lewat pembacaan ketiga tanggal 28. Menambahkan artikel terkait pencabutan SIM dan penyitaan kendaraan bagi yang menolak menjalani tes. Bagi yang menyebabkan kematian atau cedera parah dilarang memperoleh SIM seumur hidup. Denda bagi yang menolak tes juga dinaikkan menjadi $270.000 untuk kasus pertama, $450.000 untuk kasus kedua, dan untuk ketiga kalinya total denda sebelumnya dikenakan tambahan $180.000. Suhu gerah musim panas bukan hanya terasa pada siang hari. Seiring efek pulau panas perkotaan, suhu menjelang malam pun tak kunjung merosot. Frekuensi munculnya suhu di atas 27 derajat Celcius pada malam hari di seluruh Taiwan melampaui 80%. Memicu fenomena yang dinamakan malam tropis. Bukan cuma berdampak pada kesehatan dan kualitas tidur, namun juga memperparah intensitas efek pemanasan kota. Menjelang malam musim panas, suhu tetap tinggi akibat efek pulau panas perkotaan. Pakar menganalisis periode antara pukul 23 malam hingga 4 dini hari setiap bulan Juli tahun 2013 hingga 2022. Frekuensi munculnya suhu malam hari di atas 27 derajat Celcius di seluruh Taiwan melampaui 80%. Fenomena malam tropis ini tidak hanya memengaruhi kualitas tidur, namun juga memperburuk efek pulau panas perkotaan. Dokter mengingatkan penurunan kualitas tidur akibat suhu tinggi dapat memicu aktivitas berlebih pada saraf simpatik dan meningkatkan hormon stres. Hal ini berujung pada peningkatan detak jantung dan tekanan darah. 排完了之后，我们的这个心脏血管，尤其是血管里面的这些血液的话，基本上因为脱水的关系，会造成这血液变得比较浓稠。 Dokter menekankan menggunakan AC dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Namun penggunaan AC secara berlebihan akan melepaskan hawa panas, sehingga suhu perkotaan semakin sulit turun dan memicu lonjakan suhu pada siang berikutnya. Oleh karena itu, menanam pohon menjadi langkah yang sangat penting. Kementerian Lingkungan sedang memantau zona panas di perkotaan dan bekerja sama dengan Pemda untuk memperluas area vegetasi. Kedepannya juga akan secara bertahap memasukkan program penghijauan kota sebagai sarana infrastruktur proyek perencanaan kota dan desain bangunan. Taiwan melaporkan lonjakan kasus COVID-19 selama 7 minggu berturut-turut dengan penambahan 42 kasus positif bergejala akut dan 2 kasus kematian pada minggu lalu. Jumlah pasien klinik rawat jalan dan UGD juga membludak. 2 hingga 3 dari setiap 10 pasien yang dirawat positif terdiagnosis COVID-19. Gejala umumnya mencakup demam dan sakit tenggorokan. Akhir-akhir ini, klinik melaporkan lonjakan angka pasien yang mengeluhkan gejala demam dan sakit tenggorokan. Taiwan memasuki masa epidemi COVID-19 seiring peningkatan kasus selama 7 minggu berturut-turut. Jumlah pasien klinik rawat jalan dan UGD pekan lalu mencapai 10.605 orang, naik 117,4% dibandingkan minggu sebelumnya. Pekan lalu, Taiwan mencatat 2 kasus kematian dan 42 kasus bergejala akut, terutama pada lansia 65 tahun ke atas dan penderita penyakit kronis. Lebih dari 90% pasien belum menerima vaksinasi musim ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Terima kasih.